Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Sebelum lebih jauh, saya menyampaikan agar semua yang mengikuti perkuliahan untuk mengaktifkan videonya sebagai penanda bahwa Anda sedang mengikuti kuliah, tidak dalam kegiatan yang lain. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa untuk pertama kalinya di dalam proses perkuliahan di program studi SPI ini. Pada semester sebelumnya tentu saya tidak mengajar di angkatan 2020. Alhamdulillah di semester ini saya dapat bisa mengajar di angkatan Anda pada satu mata kuliah, khususnya di kelas A, kalau kelas B oleh pengajar yang lain, mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Nah, mata kuliah ini 3 SKS ya, yang diikuti oleh kurang lebih 16 atau 18 ya orang pada program ini. Nah, karena ini adalah kuliah perdana, kuliah pertama, maka apa yang akan kita bincangkan adalah hal-hal yang masih bersifat umum berkaitan dengan kegiatan perkuliahan ini, dan termasuk juga di dalamnya akan melihat materi-materi apa saja yang akan dipelajari, bagaimana metode pelaksanaannya, bahan bacaannya mana yang wajib dimiliki untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan perkuliahan ini. Nah, untuk itu pada kesempatan pertama ini saya mengharapkan kepada Anda semua untuk dengan bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan dengan niat yang baik, komitmen yang kuat, dan disiplin yang tinggi, dan secara etis mengikuti perkuliahan. Ya. Saya garis bawahi kalimat yang terakhir, secara etis mengikuti perkuliahan. Maksudnya bahwa kegiatan perkuliahan yang Anda ikuti itu meskipun dilaksanakan secara daring, tapi bawalah pendirian, sikap, penampilan Anda seperti sedang mengikuti kuliah di kelas. Bagaimana kondisi kuliah di kelas meskipun Anda mungkin belum kuliah kelas? Tentu yang paling pertama adalah berpakaian sopan, ya, menggunakan baju yang rapi. Lalu kemudian yang kedua, pastikan Anda berada di lokasi yang tepat bagus signalnya, kondusif untuk mengikuti perkuliahan, tidak bising, dan tepat tidak sedang mengadakan atau melakukan aktivitas lain. Itulah situasi sedianya Anda seperti berada di kelas. Jadi Anda tidak punya aktivitas lain kecuali sedang mengikuti perkuliahan. Nah, dengan cara itu, maka proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, dan selama perkuliahan saya harapkan untuk mengaktifkan videonya. Seperti juga saya ketika mengajar, harus mengaktifkan video selama menyampaikan kuliah. Gitu ya. Nah, ini sekali lagi harap menjadi perhatian. Nah, saya akan share screen untuk poin-poin apa dalam proses perkuliahan ini. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Nah, jadi mata kuliah ini adalah namanya Sejarah Asia Tenggara, ya. SKS-nya berjumlah 3, ya, 3 SKS. Oke. Lalu hari kuliahnya adalah hari apa? Kamis, ya. Kamis pukul jam awal sedianya jam berapa? Ini kan karena kita mau ya 7.30 sampai 9.30. Kalau jamnya berapa? Dari 9.30 sampai jam 10.30. 10.30. Oke.
sepertinya jamnya kurang. Nanti coba dicek lagi, ya. Oh iya, sampai jam 11.30 Pak, karena Ya, 3 SKS. ya, oke. Jadi sampai dengan 11.30. Nah, hari ini tadi ada perubahan karena ada kegiatan lain. Nah, ini gambarannya. Nah, ya. Saya harapkan Anda selalu aktif karena setiap saat saya akan share screen kegiatan perkuliahan dan di-share di grup. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan, saya hadir tapi kok kenapa dan sebagainya, Anda boleh lihat di screen Anda. Dan juga bisa ketahuan yang mengikuti kuliah dengan sungguh-sungguh dan mengikuti kuliah sedang beraktivitas lain atau sedang tidak mengaktifkan videonya, itu bisa kelihatan di Zoom. Dan karena itu kuliah saya rekam secara langsung. Nah, itu materi-materi gambaran umumnya. Nah, lalu apa saja yang akan kita pelajari pada kuliah ini? Bisa Anda lihat di layar ya. Oke. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, diawali dengan pertemuan pertama hari ini ya, kontrak kuliah. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan ini ya, materinya maupun bahan bacaannya. Nah, kita coba lihat rangkaian perkuliahan ini, tapi untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan langsung di sini ya. Nah, pertemuan pertama hari ini tanggal 9 ya, tentu tentang kontrak perkuliahan yang kita bicarakan. Nah, pada pertemuan kedua minggu depan 16 September 2021 kita akan membicarakan mengenai sejarah Asia Tenggara pada masa klasik ya. Masa klasik itu maksudnya adalah masa di zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Nah, untuk itu demi memudahkan untuk memahami sejarah Asia Tenggara, maka tema-tema atau konten perkuliahan diklasifikasi berdasarkan karakteristik wilayah, yakni Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara maritim atau kepulauan. Nah, pada pertemuan yang kedua nanti kita akan melihat bagaimana Asia Tenggara klasik, ya, terutama di era kerajaan-kerajaan yang ada di daratan, ada Pagan, ada Angkor, dan ada David. Nah, ini nanti bacaan-bacaan yang perlu Anda baca ya. Dan saya kira kemarin sebagian sudah memiliki buku ini, yang saya katakan sebagian besar materi kuliah kita akan diangkat dari buku itu. Ini yang saya warnai. Jadi mulai minggu depan nanti ya sudah akan ketemu dengan atau membaca buku yang sebagian Anda sudah memilikinya atau sebentar dalam proses pengiriman. Nah, nanti kita akan melakukan ini dengan metode diskusi ya. Jadi ada nanti pembagian kelompok ya, kelompok 1, nanti tinggal kita lihat sebentar siapa yang akan mendapatkan bagian kelompok 1. Lalu pada pertemuan yang ketiga, kalau tadi kita melihat daratan, nah berikutnya kita melihat sisi maritimnya atau daerah maritim ya. Yakni bagaimana kerajaan Champa, ya, kemudian Sriwijaya dan juga Majapahit ya. Nah, bacaannya apa? Ya, ini ada karangan dari Hall, halaman sekian-sekian. Nah, yang buku yang Anda punya itu yang di sini. Yang kemarin sudah saya sampaikan di grup bahwa itu adalah bacaan wajib. Nah, lalu nanti kita juga akan lihat mengenai perkembangan pada masa Kurun Niaga ya. Ini Kurun Niaga terutama wilayah daratan, ini dari bukunya Anthony Reid ya. Nanti bukunya ada ya, PDF-nya juga ada, Anda bisa langsung memilikinya nanti saya akan bagi kepada Anda. Lalu masih dalam era Kurun Niaga, kita akan melihat Kurun Niaga Asia Tenggara di wilayah maritim ya. Kita ngambil contoh bagaimana Melaka, Aceh, Banten dan juga Makassar ya. Bacaannya masih kita akan membaca ini terutama yang buku yang dikarang oleh Anthony Reid. Nah, 2 pertemuan itu bacaannya itu. Lalu kita akan pada pertemuan yang ke-6 ya secara spesifik akan melihat bagaimana perkembangan agama dan persilangan budaya.
Ya, bagaimana pengaruh Cina, bagaimana pengaruh India, dan bagaimana pengaruh Arab di Asia Tenggara. Bacaannya ya, satu ya, ini yang sekali lagi saya katakan dari buku Sejarah Asia Tenggara yang dikarang oleh Reclus dan kawan-kawan. Lalu materi yang berikutnya kita akan melihat bagaimana interaksi Asia Tenggara dengan bangsa Barat, ya, yang terjadi di daratan, misalnya Bangkok, Vietnam, Ava, ya, itu seperti apa. Nah, kembali saya berikan penegasan bahwa buku yang dikarang oleh Reclus dan kawan-kawan itu menjadi bacaan Anda, gitu ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang ke-8 ya, itu adalah masa ujian tengah semester ya, pada tanggal 28 Oktober. Pada tanggal 4 November atau pertemuan ke-9 kita akan melihat bagaimana interaksi antara Asia Tenggara dengan bangsa Barat, ya, terutama pada kasus Aceh, kemudian Malaka, Banten, dan Manila. Manila maksudnya ini adalah Filipina. Nah, bacaannya masih saja ya, dari buku dari buku Reclus dan kawan-kawan, itu menjadi bacaan wajib. Lalu kita masuk pada pertemuan yang ke-10, yang akan membicarakan topik mengenai pembentukan masyarakat kolonial. Bagaimana masyarakat kolonial itu terbentuk? Kita lihat pengalaman di Birma, Indochina, kemudian Malaya, dan Hindia Belanda, dan juga Spanyol. Seperti tadi saya katakan, bacaannya masih saja dari bukunya Reclus dan kawan-kawan, ya. Lalu dilanjutkan nanti pada kuliah yang ke-11, kita akan melihat bagaimana perkembangan nasionalisme di Birma, Thailand, dan Vietnam. Nah, bacaan kita dari Reclus kembali, ya, halamannya sudah tertera di sana. Selanjutnya kita akan membicarakan di pertemuan ke-12 perkembangan nasionalisme, terutama di Malaya, ya, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Nah, bacaannya juga masih tetap sama dari buku Reclus dan kawan-kawan. Selanjutnya pertemuan yang ke-13 ya, akan melihat bagaimana lahirnya negara-negara baru Asia Tenggara yang terbebas dari belenggu penjajahan, ya. Pada kasus di Birma, Thailand, dan Vietnam, bacaannya juga adalah Reclus dan kawan-kawan, halamannya juga sudah jelas di sana. Lalu kelahiran negara baru juga kita akan kaji pada kasus Malaysia, Malaya, Indonesia, dan Filipina. Ya, itu juga bacaannya ya masih dominan dengan bacaan Reclus, dan kita akan melihat kerjasama regional Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan ASEAN. Ya, nanti kita akan lihat dari buku Reclus ini. Nah, jadi itulah materi-materi yang nantinya akan kita pelajari pada semester ini. Nah, kalau tadi Anda lihat dari sebaran materi yang telah saya tunjukkan kepada Anda, di situ jelas sekali ya, hanya 2 sesi, 2 materi yang tidak menggunakan buku yang dibuat oleh Reclus, ya. Ada yang sudah punya buku ini belum? Belum, Pak. Belum punya. Tapi sudah pesan ya? Sudah. Pak. Oke, sudah pesan ya. Oke. Nah, pastikan Anda sudah berupaya dan bisa mendapatkan buku ini, ya. Sebab buku ini adalah materi sebagian besar dari perkuliahan kita. Jadi 90% materi kuliah kita ada di buku ini. Artinya dengan memiliki buku ini, maka Anda sudah bisa mengikuti dan membaca bahan bacaan kuliah untuk mata kuliah ini, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup, Pak. Cukup? Nah,
Buat buku khusus buat referensi buku satu itu, Pak. Kalau mau yang lain ada. Yang wajib maksud saya, yang wajib. Yang wajib, Pak, yang wajib. Ya, kalau mau nambah banyak ya. Nanti sebentar saya perlihatkan di RPS ada berapa puluh buku yang bisa Anda baca. Tapi untuk sementara Iya, Pak. ya, yang buku yang saya pegang dan buku yang ada di layar saya ya, Asia Tenggara dan Gurun Niaga juga bacaannya ya. Tapi saya paling menekankan Anda memiliki buku yang ini nih, yang sedang saya gunakan ini. Berapa harga buku ini yang sudah pesan? Iya, Pak. Saya 45, Pak. 50.000, Pak. 80.000, Pak, sama ongkir-ongkir aja. 60.000. Iya, sama ongkirnya, Pak. Serius? Garis ongkir, guys. Serius? Garis ongkir. Harganya murah banget ya? Bapak beli berapa, Pak? Murah banget, Pak, harganya, Pak. Mudah-mudahan itu yang ini ya, yang ya sudah pasti itu bukan ori ya. Karena yang ori ini 200 lebih, hampir 300. Ya. Halamannya Iya, ada itu yang. Ya, yang ori ini halamannya 830 halaman. Jadi ini seperti kitab suci aja ini. Jadi kitab suci mata kuliah Asia Tenggara yang ini nih, 800 halaman lebih. Ya. Buku ini mengapa saya wajibkan Anda miliki? Anda akan gunakan ini pada mata kuliah selanjutnya, terutama perkuliahan bila ketemu dengan saya. Ya. Kita nanti ketemu di sejarah Islam Indonesia, ya. Lalu bertemu dengan mata kuliah sejarah maritim, kemudian ada sejumlah mata kuliah dengan saya, itu pasti akan saya minta Anda untuk membaca buku ini. Makanya tidak salah kalau dari sekarang Anda sudah bisa memilikinya, ya. Kalau 60, 70 dan seterusnya, dugaan saya kemungkinan itu bukan ori, sudah fotokopian. Ya mudah-mudahan hurufnya bagus ya, besar. Nanti kalau ketemu huruf kecil ya Anda harus pakai kacamata seperti saya. Karena kalau di fotokopi normal saja, ya, kalau di fotokopi normal ini bukunya sudah pasti di atas 100.000. Ya. Kalau di fotokopi normal ya, tapi nggak apa-apa. Saya pikir kan generasi Anda masih bisa lah melihat, walaupun hurufnya kecil masih bisa lah kan. Ini rata-rata kan belum menggunakan kacamata ya, jadi masih bisa melihat huruf yang kecil-kecil ya. Kalau saya agak kesulitan kalau hurufnya terlalu kecil. Gitu, ya. Oke, ada lagi yang mau ingin disampaikan? Yang lain videonya mengapa tidak hidup? Bapak. Ya. Yang lain itu mengapa tidak hidup videonya? Saya tidak aktif. Lagi mengikuti program vaksin, Pak. Oke. Yang penting jangan dikasih kuliah sama yang petugas vaksinnya. Oke. Iya, Pak. Siap. Silakan, kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Ya, jadi pastikan ini aktif ya, biar tidak. Nih. Nah, kalau tidak ada, nah juga ingin saya sampaikan bahwa dalam hal proses pembelajaran nanti akan ada dua model tugas yang akan diberikan. Pertama adalah tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok ini dalam bentuk nanti Anda berdiskusi, yang perlu disiapkan, yang dikerjakan untuk tugas kelompok adalah membuat bahan presentasi, ya. Membuat bahan paparan, ya, yang tidak lebih dari 15 halaman atau 15 slide. Ya. Jadi saya tidak meminta Anda untuk membuat makalah, tapi membuat bahan presentasi untuk diskusi yang akan kita lakukan setiap minggu. Lalu yang kedua, tugas individu. Nah, untuk tugas individu ini itu dilakukan setiap minggu, ya. Setiap minggu sebelum perkuliahan
atau paling lambat 1 jam setelah perkuliahan, Anda punya kewajiban menyetor laporan hasil bacaan dari bacaan yang sudah ditentukan. Ya. Bacaannya mana dari buku yang tadi saya sampaikan. Ya. Tadi buku ini yang Sejarah Asia Tenggara, halamannya tadi sudah saya cantumkan. Nah, bacaan Anda itu dari buku itu, dari halaman sekian, dari halaman. Nah, saya coba tampilkan kembali ya. Nah, ambil contoh misalnya untuk pertemuan minggu depan. Ya, bacaannya dari buku Reclabs ini, Reclabs ya. Nah, ini Anda akan buka di halaman 99 sampai dengan 132. Anda baca, lalu buat laporan bacaan ya dalam bentuk esai, panjangnya 500 sampai dengan 600 kata. Ini 1 halaman lebih atau kurang lebih 2 halaman. Ya. Nah, jadi ini dikumpulkan pada saat pada saat kuliah. Jadi sebelum kuliah dimulai, Anda sudah harus menyetorkan bacaan ini. Bagaimanapun caranya Anda mendapatkan bacaan, yang pasti tugas ini akan dikumpulkan setiap minggu ya pada hari kuliah lewat ketua kelas atau kosma. Ya. Jadi pengumpulan tugasnya lewat kosma. Saya mendapatkan mendapatkan pekerjaan itu dari kosma Anda nantinya. Paling lambat 1 jam setelah perkuliahan. Jadi Anda mengumpulkan tugas itu sebelum perkuliahan, nanti Kosma punya kesempatan untuk merapikannya, nanti filenya dikirim secara kolektif kepada saya, itu setiap minggu di hari kuliah. Ya. Jadi makanya saya katakan pastikan mulai dari sekarang berupaya untuk memiliki buku Sejarah Asia Tenggara ini tadi. Ya. Lalu minggu kedua pun juga sama. Ya. Tugas bacaannya juga tetap sama. Ya. Minggu kedua, lalu kemudian minggu ketiga, ya masih tetap tugas bacaannya sama, ya. Jadi ini, oke. Nah, tugas bacaannya tetap sama dari buku yang telah ditentukan. Nah, makanya tadi sejak awal saya katakan ya, mulai dari sekarang kalau belum punya silakan diupayakan untuk memiliki. Kalau belum bisa memiliki, ya bagaimana caranya Anda minta kepada teman Anda, bisa difoto, bisa di-scan, terserah dengan cara apa ya. Tapi kalau Anda mau men-scan fotonya lumayan tuh. Sebagian besar buku ini Anda scan ada 500-an halaman lebih. Ya, itu pasti akan menyita tenaga yang sangat berat. Nah, makanya kalau Anda bisa memilikinya dari sekarang, itu jauh akan lebih mudah bagi proses perkuliahan nantinya. Nah, ini masih tugas individu ya. Sebentar baru kita lihat tugas kelompok. Nah, lanjut di pertemuan berikutnya. Jadi hampir semua pertemuan perkuliahan itu Anda punya kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil bacaan dalam bentuk esai. Ya, jadi ini bertujuan untuk bisa mengetahui dan memastikan bahwa Anda betul-betul sudah membaca bacaan sebelum mengikuti kuliah. Ya, mungkin kalau dengan kuliah yang lain tidak seperti ini, tapi kuliah dengan saya ini adalah satu tradisi yang selalu saya lakukan untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan. Makanya seperti saya sampaikan pada kegiatan penyambutan mahasiswa, bukan penyambutan ya, kegiatan yang Anda ikuti kemarin, mengikuti kuliah dengan saya harus rajin membaca, dan untuk bisa lulus mata kuliah saya harus rajin membaca dan bisa menulis. Apa yang Anda baca itu harus ditulis. Nah, jadi Anda baca bacaan itu, lalu kemudian sarikan apa saja inti-inti yang bisa Anda tuliskan di situ. Dan itulah yang akan Anda kumpulkan setiap minggu. Dan setiap minggu harus dikumpulkan. Tugas yang terlambat ya tentu punya konsekuensi. Ya. Kalau ia masih dapat diterima, maka nilainya tentu tidak sama dengan tugas-tugas yang masuk tepat waktu. Ya. Dan itu akan mempengaruhi sekali pada saat evaluasi akhir semester nanti di mata kuliah ini. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ya ancang-ancang siapkan tenaga dan pikiran ya, kuliah dengan saya pasti akan berurusan dengan itu ya. Anda boleh tanya angkatan di atas Anda ya, dan juga angkatan 2021 gimana bila kuliah dengan saya. Salah satu kebiasaan dan tradisi yang saya bangun adalah membuat laporan bacaan dan
menulis esai. Nah itu, karena dua keterampilan itu sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa sejarah. Ya, semua mahasiswa saya pikir. Tanpa Anda membaca, tanpa Anda menulis, maka Anda akan mengalami kebekuan di dalam berpikir. Ya, Anda akan merasa selalu di dalam alam kegelapan. Ya, karena membaca membuat Anda bisa tahu banyak hal, bisa menerangkan pikiran Anda. Anda boleh berada di kampung, tapi pikiran Anda jangan dikampungkan dan jangan jadi kampungan. Ya, jadi pikiran Anda harus dibawa kemana-mana. Ya, membaca bacaan Asia Tenggara, pikiran Anda itu akan terbawa ke Vietnam, ke Thailand, ke Laos, ke Myanmar, ke Brunei, kemudian ke Filipina, ke Malaysia, dan seterusnya. Nah, begitulah caranya. Dan enaknya menjadi mahasiswa sejarah. Kita bisa mengelana kemana-mana dengan wawasan dan bacaan sejarah yang kita punya. Jadi kita tidak kehabisan sumber pengetahuan, ya. Nah, untuk tugas individu, ya. Jadi tugas individu modelnya seperti itu dalam bentuk esai. Nanti juga tugasnya saya akan lihat dalam perkembangannya, ya. Kalau di angkatan semester 1, ya, saya memberi tugas membuat video. Ya, nanti kita akan lihat, ya, di mata kuliah ini. Saya pun juga sedang merencanakan untuk membuat video untuk itu, tapi saya lihat dulu materinya bagian mana yang Anda perlu membuat video. Ya, apakah Anda mau menyampaikan laporan bacaan itu secara lisan, misalnya Anda buat rekaman, Anda sedang menerangkan satu tema dan di video, dan itulah yang akan dikumpul sebagai tugas laporan bacaan. Jadi laporan bacaan bisa saja di dalam bentuk esai, bisa pula nanti dalam bentuk video. Ya, nanti saya akan lihat dulu materi-materi yang mana yang bisa nanti tugasnya dalam bentuk video. Nah, yang pasti baik video maupun esai itu diambil dari bacaan yang tadi saya katakan sudah ditetapkan. Ya, bacanya di sini. Ya, jadi tidak kemana-mana biar tidak menghayal kemana-mana gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Oke, nah di antara semua ada yang bukunya sudah tiba belum? Si Rani ya Pak, udah tiba bukunya. Mana Rani? Rani yang mana? Ya. Yang mana? Hah? Siapa Rani? Mana bukunya Rani? Bukunya mana? Ingin dilihat buktinya apa? Wah, udah tuh. Udah. Dipegang sebentar, aku fotoin dulu biar jadi bukti. Sudah punya bukunya. Mana? Perlihatkan. Coba perlihatkan. Nggak kelihatan lagi. Ya udah. Biar jadi bukti, duduk wajahnya. Udah, itu. Ya. Ini akan menjadi bukti bahwa ada satu yang sudah memiliki buku ini, ya. Jadi kuliah dengan saya itu salah satu tradisi yang akan Anda temukan adalah Anda harus punya kebiasaan memiliki buku. Ya. Mengapa buku itu penting? Ya. Mengapa buku itu penting? Ya, karena buku itu kitab pengetahuan, ya, sumber pengetahuan. Tanpa Anda memiliki buku, maka rasanya Anda akan sulit untuk belajar banyak hal. Ya. Oleh karena itu, memiliki buku itu sangat penting sekali supaya Anda bisa memperkaya wawasan Anda dengan bacaan yang Anda baca. Dan memiliki buku tidak akan sia-sia. Ya. Tidak ada kesia-siaan bagi siapapun yang memiliki buku. Karena buku adalah guru utama yang selalu siap memberi kita pengetahuan setiap saat ketika kita butuhkan tanpa memandang waktu ataupun tempat. Ya. Jadi kita bisa dapat banyak pengetahuan dari buku itu. Ya. Oke. Yang lain masih masih proses dikirimnya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, masih dikirim Pak. Masih dikirim ya. Kapan tibanya nanti bukunya? Kabarnya, infonya. Besok Pak. Sekitar hari ini. Ya? Besok Pak. Besok ya? Oke. Iya. Nah, untuk memastikan Minggu depan besok, kayaknya, Pak. Gimana? Minggu depan kayaknya. Minggu depan? Iya. Iya Pak.
Kayaknya udah Kemarin buka nyari juga. di Gramedia nggak ada, Pak. Ya nggak ada di Gramedia. Mungkin nggak ada, mungkin di Gramedia habis atau apa. Ya. Ini Zoom-nya sebentar lagi akan mati ya. Nanti kalau sudah mati kita sambung lagi dan membagi tugas ya. Nah ini sambil menunggu aja nih ya.